Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Pada kesempatan ini saya kehadiran tamu yang sangat luar biasa, yaitu seorang akademisi, praktisi, ada Bapak Suwardi, sarjana hukum, magister hukum. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat Pak ya. Pak Suwardi ini kawan-kawan ini sedang menempuh doktor yang sudah masuk disertasi. Insya Allah sebentar lagi ini akan meraih gelar doktornya. Amin. Pak Suwardi ini di Bram Figma Channel mau bincang-bincang tentang politik Pak. Iya, boleh. Ini kalau berbicara politik saat ini kan sangat banyak dinamikanya seperti itu Iya. Pak. Dari pusat, provinsi sampai kabupaten. Nah dinamika nasional ini sangat semua orang ini mengikuti lah seperti itu. Iya. Kalau dulu banyak orang ketika dia berprofesi apa, ya udah lanjutin aja profesi kamu, nggak usah lihat-lihat politik dan seterusnya. Sekarang sudah ada tanda kutip ini, kita harus melek politik dan tidak boleh alergi politik. Nah, pertanyaannya Pak Su, kenapa kita harus melek politik Pak Su? Iya. Terima kasih nih Pak Bram Iya. sudah ngundang saya di channelnya yang luar biasa ini. Saya lihat sudah sering tayang di media sosial. Alhamdulillah. Yang pertama, kenapa kita harus melek politik? Yang pertama karena negara kita ini negara besar yang menganut sistem demokrasi. Artinya dari rakyat dan oleh rakyat. Jadi kalau rakyatnya sendiri tidak paham dengan politik, maka dia susah nanti. Karena produk-produk hukum kemudian produk kebijakan publik itu melalui proses politik kalau di Indonesia. Misalnya pembuatan undang-undang, pembuatan aturan-aturan lain, kemudian kebijakan-kebijakan lain itu melalui proses politik. Nah, kalau kita nggak paham tentang ini, maka kita akan ketinggalan informasi. Karena misalnya saja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dia mesti ada proses politiknya. Misalnya kalau dia akan meningkatkan pertanian misalnya, ya, bagaimana cara memberikan bantuan kepada para petani di Indonesia, maka dia harus ada kebijakan yang dibuat oleh para politisi yang melalui DPR kemudian bersama dengan presiden. Nah, kalau kita tidak paham ini, ya susah kita nanti. Kita hanya menyalahkan pemerintah, hanya menyalahkan para politisi kalau kita tidak paham dengan proses-proses politik ini. Jadi ini sangat penting. Jadi apalagi generasi muda, ya, dia harus paham tentang politik, walaupun dia mungkin tidak langsung terjun ke politik praktis. Ya. Paling tidak dia harus mengerti bahwa proses-proses ini melalui proses politik yang cukup panjang. Ya. Tidak bisa diputuskan hanya oleh presiden, tidak bisa hanya diputuskan oleh DPR. Dia harus melalui kerjasama dan itu biasanya melalui proses politik. Saya kira itu, makanya kita harus perlu melek politik. Ya, siapa Asu. Jadi sedini mungkin. Ya, Jadi sedini untuk mungkin. masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia harus mengerti politik seperti Iya, itu. harus mengerti politik. Jadi karena tadi semuanya itu berangkat dari politik seperti Iya. itu. Di dalam rumah tangga pun sebenarnya perlu politik juga kan. Ya misalnya kita dengan anak itu kan perlu politik, perlu pendekatan politik. Ya. Pada saat kapan kita harus bicara dengan istri yang tepat, dengan anak yang tepat, bicara tentang masa depan keluarga, kan proses politik juga. Memilih waktu yang tepat juga itu adalah salah satu proses politik juga. Karena kalau kita tanpa politik, orang istri baru pulang dari kerja, anak-anak masih main, sudah kita ajak ngobrol kan nggak pas waktunya. Artinya perlu juga politik juga. Oke Pak Asu. Ini Pak Asu kalau Bram perhatikan, Bram lihat memang berangkat dari seorang aktivis Pak Asu ya. Jadi nggak alergi lagi tentang masalah politik apapun itu. Ya tadi kita harus bergerak melihat kesempatan, melihat peluang. Itu termasuk dalam politik juga Pak Asu ya. Terus Pak Asu sedikit bercerita pengalaman Pak. Sedikit Pak Su, bisa mungkin bercerita tentang pengalaman Pak Su selama menjadi aktivis Pak Su. Iya. Jadi saya berangkat dari aktivis itu dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Di mahasiswa saya aktif di organisasi IMM. Kemudian di kader sampai dengan kader paripurna. Kemudian setelah dari IMM saya masuk ke Pemuda Muhammadiyah. Kemudian dari Pemuda Muhammadiyah saya masuk di
Muhammadiyah. Jadi apa namanya, sebagai aktivis ini dia mesti paham semua, paling tidak paham dengan pergaulan. Artinya dengan kita beraktivitas di organisasi ini kita menambah teman. Dari pertemanan itu akan menambah apa namanya rezeki. Karena kalau kita banyak teman kan sering silaturahmi. Sering silaturahmi akhirnya banyak rezekinya. Nah, jadi selama menjadi mahasiswa pun kita tetap mengkritisi pemerintah, tetapi dengan solusi-solusi juga. Tidak kita mengkritik secara membabi buta tanpa kita memberikan solusi. Kemudian juga kalau memang kebijakan buat pemerintah itu baik, ya kita berikan apresiasi. Tidak melihat sisi buruknya saja. Kalau dia bagus ya kita kasih apresiasi. Kalau dia kurang memihak ke rakyat ya kita kasih masukan, kita kasih solusi seperti apa. Jadi kalau dari aktivis sendiri sudah paripurna lah Pak So ya. Insya Allah. Sekarang berkiprah jadi seorang politisi, akademisi sekaligus praktisi. Ini jadi bermacam-macam banyak. Banyak kegiatan kita. Oke Pak So, terus kita mau lanjut lagi Pak So. Ini kan kalau bisa dibilang Lampung Utara ini dinamikanya sangat luar biasa seperti itu. Kalau Pak So lihat potret dari pimpinan sebelum-sebelumnya, dari Hairi Fasya, Zainal, seperti Agung Ilmu Negara sampai Budi Utomo sendiri, bagaimana Pak So kalau lihat potret-potret dinamika Lampung Utara sendiri? Iya. Lampung Utara ini terkenal sebagai pabriknya politisi, pabriknya politisi, kemudian pabriknya pejabat. Banyak yang produk Lampung Utara ini menjadi pejabat di luar itu yang berhasil. Kemudian politisinya juga sama. Artinya memang di Lampung Utara ini ada pabriknya. Jadi digodok di Lampung Utara ini bagaimana berpolitik yang baik, bagaimana menjadi pejabat yang tangguh sehingga nanti dia keluar akan berhasil. Nah di kepemimpinan beberapa orang itu tadi saya sempat mulai dari Bupati Pak Ahmad Gumbira, tapi ikutin itu ya? Hanya sebentar ya, sekitar 1 tahun kalau nggak salah waktu itu. Saya mahasiswa, kebetulan beliau memang jarang di tempat karena dia memang orang luar dulu Pak Ahmad Gumbira itu. Jadi Bupati di Lampung Utara karena zaman Orde Baru kan main tunjuk ini bupatinya. Apa kata Pak Soeharto, kamu di sini jadi bupati di sini, maka dia jadi bupati di sini. Pak Ahmad Gumbira sama. Kemudian setelah Pak Ahmad Gumbira ada Pak Hairi Pasah. Pak Hairi Pasah ini menggunakan gaya politik yang santun, kemudian merangkul semua kalangan. Dia sampai 2 periode di sini. Artinya dia cukup baik diterima oleh masyarakat. Kemudian pembangunannya juga cukup dirasakan oleh masyarakat, cukup merata pembangunannya di seluruh Lampung Utara. Bahkan dulu waktu masa kepemimpinan dia itu Waikanan masih gabung di sini kalau nggak salah. Kemudian 99 masih bergabung di sini. Jadi artinya wilayahnya cukup luas. Tapi dia konflik juga jarang ya. Karena dia bisa dirangkulnya semua mulai dari tokoh adat, tokoh PES, kemudian tokoh pemuda, mahasiswa, dirangkulnya semua. Kemudian sangat karismatik. Kemudian periode kedua dia didampingi oleh Pak Zainal Abidin, menjadi wakil bupati karena Pak Zainal ini wakil bupati pertama yang di Lampung Utara karena berdasarkan undang-undang waktu itu wakil bupati harus ada, maka Pak Zainal waktu itu masuk sehingga klop lah waktu itu. Pak Hairi Pasah yang memang berlatar belakang politisi dan dosen waktu itu, kemudian ditambah oleh Pak Zainal yang memang politisi, kemudian dia pengusaha juga ya, mantan birokrasi juga kalau nggak salah. Jadi duet yang cukup baik ya waktu itu. Nah selesai kepemimpinan Pak Hairi Pasah ini dilanjutkan oleh Pak Zainal waktu itu melalui pemilihan langsung. Nah gaya kepemimpinannya hampir sama saya pikir. Dari Pak Hairi Pasah ke Pak Zainal, pembangunan cukup merata. Kemudian dari Pak Zainal ini memunculkan ikon-ikon yang bisa dibanggakan Lampung Utara. Misalnya ada Tugu Payenmas, kemudian Jalur 2 Sudirman, itu kan sudah mulai membuat wajah Lampung Utara lebih bersinar ya wajah kota bumi ya. Kemudian dia juga merangkul semua kalangan, dari tokoh adat,
tokoh pers. Waktu itu saya ingat setiap awal bulan itu ada namanya Kopi Morning. Semua wartawan itu dari organisasi apapun diundang. Tuh hanya sekedar ngopi, sarapan kumpul di halaman Pemda dulu. Nah di situ dia mendengarkan aspirasi, apa yang menjadi aspirasi rakyat yang disalurkan melalui pers nanti disampaikan oleh para wartawan terhadap Pak Zainal waktu itu. Saya kira itu cukup baik dulu dia. Dengan begitu akhirnya bisa terekspos semua mana yang dia lakukan, kemudian mana yang kurang, mana yang baik, diekspos semua. Nah setelah Pak Zainal satu periode dulu masuk ke Pak Agung Ilmu Mangkunegara. Nah yang menjadi kebanggaan sebenarnya sampai sekarang saya lihat kedisiplinan sama kebersihan yang peninggalan Pak Agung ini ya. Sampai sekarang ya kita susah menemukan daun atau sampah plastik di sepanjang Jalan Sudirman, mulai dari pasar sampai ke Taruko sana. Jadi memang beliau mengutamakan kebersihan dan itu saya kira sangat baik. Dan untuk pertama mungkin Lampung Utara dapat adipura masanya Pak Agung. Artinya di satu sisi mungkin ada kekurangan, tapi di sisi lain kita harus mengapresiasi juga kelebihannya. Kalau dulu kan PNS itu pokoknya jam 7 atau jam 8 mereka sudah di kantor. Jam 4 baru boleh pulang. Artinya kan menanamkan kedisiplinan pada para pegawai dalam melayani rakyat. Jangan sampai orang mau buat KTP misalnya kantornya sudah kosong. Orang mau bikin izin apa kantor sudah kosong. Nah, zaman Pak Agung ini ditingkatkan betul sama dia gitu. Jadi kedisiplinan dan kebersihan saya lihat. Sama penerangan juga. Penerangan lampu-lampu. Ya, penerangan walaupun mulai dari Pak Zainal memang sudah mulai ada penerangan, tapi ini diperluas lagi sampai ke kecamatan ya, sampai ke desa-desa malah. Walaupun sebenarnya juga ditunjang oleh dana desa mungkin, tapi kan itu ada juga di jalan-jalan utama itu memang dibuat oleh Pemda lampu-lampu, jadi terang semua. Nah di masa Pak Budi ini, ya saya belum melihat kelebihannya, gebrakannya belum ada karena memang kita kondisinya memang sulit. Ya. Setelah adanya peristiwa OTT KPK itu kesininya memang keuangan kita habis, kemudian pembangunan jadi macet. Ya. Jadi beban itu mungkin yang membuat Pak Budi juga agak kewalahan dia harus ekstra. Ya, kita kalau nggak ada uang mau bikin apa kita? Mau bangun jalan nggak bisa kan? Betul. Mau beli apa-apa nggak bisa. Kemudian dia juga sempat berapa lama itu tanpa sekda ya, sekdanya ada tapi PLT waktu itu. Setelah ini sekarang ada sekda definitif yang diharapkan bisa membantu dia membenahi birokrasi yang di dalam. Nah pada masa Pak Budi ini mungkin dia masih konsentrasi, misalnya di birokrasi itu kan masih ada terkotak-kotak. Mungkin dari zamannya Pak Agung dulu, kemudian setelah Pak Agung tidak menjabat lagi, ya ada beberapa orang yang mungkin yang tidak berada di posisi dia. Nah ini yang harus dibereskan oleh Pak Budi di birokrasi bersama Pak Leko itu supaya ini jangan sampai terkotak-kotak lagi birokrasi. Ini sudah mulai diperbaiki lah sama dia. Ya, saya kira untuk internal mungkin sudah mulai baik ya masa Pak Budi. Nah, tapi yang pembangunan infrastruktur ini karena memang nggak ada uangnya, ada duitnya, betul. Akhirnya maka saya baca kemarin di berita online tuh 50% lebih jalanan di Lampung Utara ini rusak. Memang wajar karena selama 2 tahun ini tidak ada pembangunan karena memang uangnya nggak ada. Saya kira itu tentang kepemimpinan di Lampung Utara. Iya, siapa Asum? Dari zaman Heri Fasya, dari kan Zainal, Agung Ilmu Mangkunegara, Budi Utomo. Ya. Tadi sudah disorot oleh politisi kita, Pak Suwardi, seperti itu. Ada poin plus dan minusnya seperti itu. Dari Pak Budi sendiri menggantikan bupati, ya kan, yang karena ada masalah seperti itu akhirnya naik jadi bupati, terus menyusun perombakan sendiri birokrasi di dalam Lampung Utara. Nah sekarang ini Pak ini ada jadi permasalahan lagi tentang masalah wakil bupati Lampung Utara. Kabarnya untuk masalah tata tertib, ya kan, terus perjalanan mau proses wakil bupati ini sudah dipansuskan oleh anggota DPRD Lampung Utara sendiri. Kalau menurut Pak Su, wakil bupati itu perlu atau tidak Pak Su? Kalau berdasarkan dasar-dasar hukum yang ada seperti itu Pak Su? Iya. Kalau berdasarkan undang-undang ya mesti ada wakil bupati.
kalaupun dia wakil bupatinya berhalangan tetap atau bupati berhalangan tetap sehingga wakilnya naik, kan jadi kosong wakil bupati ini. Maka kalau dia masih ada waktu minimal 18 bulan, maka dia harus diadakan wakil bupati. Itu menurut aturan, memang harus ada di undang-undang pemerintahan daerah, kemudian di peraturan pemerintah juga diatur semua cara mengisi wakil bupati kalau dia berhalangan tetap dan sebagainya. Nah, ini kalau menurut aturan memang harus ada. Tapi kalau menurut pandangan saya sebenarnya ini mestinya fleksibel. Kalau dia memang daerah itu tidak perlu ada wakil bupati, ya nggak usah seharusnya. Ada fungsinya wakil bupati membantu saja. Iya, ban serep istilahnya kan. Gimana kalau bannya juga baru, ban-pannya baru, kapan pecah bannya? Ini ban serepnya kan nggak pernah pakai. Kalau masih bagus, masih bagus kan. Mobil baru kan jarang yang pecah bannya baru. Nah, kalau untuk kondisi Lampung Utara, memang kemarin sudah bentuk pansus, kemudian sudah mulai membuat tata tertib pemilihan, bukan tata tertib pemilihan tata tertib untuk pengisiannya ya. Nanti tata pemilihannya ada ini lagi pansus lagi ya. Nah, ini memang sudah dimulai. Kemudian Bupati juga sudah mulai menyurati 4 partai pengusung, ya, ada PAN, PKS, kemudian Nasdem dan Gerindra, meminta untuk segera mengajukan nama yang akan diusulkan. Nah, kalau melihat kondisi Lampung Utara yang sekarang, ya, saya kira belum perlu sebenarnya wakil bupati. Belum perlu. Jadi harusnya bagaimana caranya Bupati itu bekerja keluar, ya. Sementara yang sekdanya yang bekerja ke dalam. Karena kan memang sekda ini kan jabatan karir. Dia mesti membereskan birokrasi, ya. Bagaimana supaya birokrasi pelayanan terhadap rakyat itu bagus, kemudian disiplin. Nah, Pak Bupati ini yang pembangunan keluar, memperkeluar ya. Bagaimana dia mengondisikan supaya dana dari pusat itu yang masuk ke daerah ini lebih banyak, supaya pembangunan di Lampung Utara ini lebih baik. Atau bagaimana dia memberi jalan kepada kepala dinas ini supaya mainnya jauh dulu dikit, jangan mainnya cuma sampai Propau misalnya. Ya. Kepala dinas itu mainnya keluar. Ya. Bagaimana cara menjolok atau mengambil bantuan-bantuan atau program-program dari pusat sehingga sampai ke Lampung Utara. Karena program dari pusat itu banyak. Kalau kita nggak kita cari sendiri, orang pusat kan banyak yang dipikirin. Ada berapa ratus kabupaten itu yang harus diatur oleh orang pusat. Nah, kalau kita sendiri yang nggak pernah ke sana, kepala dinasnya nggak tahu apa yang harus dia lakukan, kemudian bupati juga tidak memberikan jalan itu, ya susah gitu. Akhirnya ya begini-gini aja nanti Lampung Utara. Nah, kalaupun dia ada wakil bupati nanti, saya yakin nanti dia sudah berpikir bagaimana nanti dia caranya jadi bupati. Nah, ini yang akhirnya dia nggak memikirkan pembangunan wakil bupatinya. Bagaimana caranya supaya dia lebih populer lebih populer dari bupati nanti. Jadi pencitraan terus dia. Bagaimana dia cara mengambil hati masyarakat supaya nanti kalau dia nyalon menjadi bupati milih dia. Nah, ini yang kita khawatirkan dihindari ya. Kemudian cost-nya juga tinggi. Kalau kita lihat di APBD kemarin ada 5 miliar yang harus dianggarkan untuk pemilihan wakil bupati ini. Nah, kalau uang 5 miliar tergunain untuk membangun jalan, udah bagus jalan yang rusak di Lampung Utara. Nah, tapi karena ini amanat undang-undang ya maka harus kita ikuti. Ya. Kalau kita nggak ikuti juga nanti bupati ditegur sama gubernur. Kenapa nggak mengadakan pemilihan bupati ini lama amat? Gubernur juga mungkin ditegur oleh Mendagri nanti. Kenapa Lampung Utara sampai sekarang belum ada wakil bupati? Udah berhierarki. Iya, saya kira itu Pak Bram. Siap Pak Su. Untuk yang diusung sendiri Pak Su, tadi kan ada 4 partai seperti itu. Pas setiap partai sudah ada calonnya seperti itu yang diusung. Nah, kira-kira dari calon-calon yang ada, kira-kira sudah representatif belum menurut Pak Su? Kalau saya baca di online itu sementara ada dari 4 partai pengusung ini, 4-4-nya mengajukan calon semua, ada 4 nama. Dari Nasdem mungkin disebut namanya Imam Suhada, dari Gerindra ada Patimura, dari PKS. PAN ada Darwin Ibni, kemudian dari PKS ada Agung Utomo. Kalau 4-4-nya menurut saya sih bagus semua potensinya. Memang
orang Lampung Utara, mengenal dan dikenal oleh orang Lampung Utara. Memang lahir di Lampung Utara, kemudian ikut membesarkan Lampung Utara, dan mereka empat-empatnya politisi. Ya. Ada yang memang latar belakang pengusaha, ada yang memang latar belakangnya memang murni politisi ya. Jadi empat-empat ini sudah memiliki potensi yang baik lah ya. Nah, tergantung nanti bisa nggak ini bekerja sama dengan Pak Budi. Ini persoalannya kan. Betul. Karena di mana-mana, nggak di mana-mana sih, sebagian besar yang namanya bupati dengan wakil bupati itu jarang yang sejalan. Ya. Bahkan bupati itu cenderung jadi Brutus. Kalau istilah ini apa? Zaman Yunani dulu ada Brutus, itu jadi Brutus ini yang berkhianat terhadap ininya, majikannya. Jadi itu jangan sampai terjadi seperti itu kalau memang Lampung Utara mau maju. Nah, jadi dari empat inilah tinggal nanti Pak Bupati ini mana yang kira-kira bisa diajak kerjasama dengan dia. Terus kalau prosesnya sendiri Pak Aso, ini kan lagi dijajaki oleh teman-teman DPRD seperti itu, udah dipansuskan seperti itu. Untuk prosesnya mendapatkan calon ini bagaimana Pak Aso? Alurnya mungkin bisa jelaskan Pak Aso. Yang pertama, partai pengusung nanti, ini kan ada 4 calon. Iya, 4 calon. Dari 4 partai ini nanti mereka bertemu untuk mengkerucutkan menjadi 2. Dari 4 ini berundinglah mereka siapa dari 4 ini yang mau mengalah misalnya. Jadi 2 orang harus mengalah. Jadi 2 orang nanti yang akan dimajukan. Ini adanya di 4 partai ini yang menggodoknya. Nah, setelah 2 ini ketemu namanya, maka nanti diajukan ke bupati. Diajukan ke dewan melalui bupati. Nanti bupati yang mengajukan bahwa ada 2 nama yang akan diajukan untuk menjadi wakil bupati ke dewan. Nanti dewan yang akan menggodok, nanti dilakukan pemilihan. Ya. Kalaupun dia nggak ketemu secara aklamasi, tapi kalau dia ketemu secara aklamasi, ya enak berarti kalau enak ya. Kalau enggak, dipilih. Yang milihnya anggota dewan ini, 45 anggota dewan ini yang memilih satu di antara 2 ini, siapa yang akan menjadi wakil bupati. Nah, setelah dipilih, maka baru diajukan ke Mendagri melalui gubernur. Di SK-kan oleh Mendagri, kemudian nanti yang melantiknya gubernur. Nah, proses ini agak panjang, walaupun dia dikasih jangka waktu, tapi panjang nanti prosesnya. Karena sekarang juga, sampai sekarang juga 4 partai koalisi ini belum menentukan sikap siapa 2 orang itu yang akan mereka usung. Oke, siap Pak Aso. Oke kawan-kawan, ini bincang-bincang politik kita dengan pakar, ya kan, pengamat, praktisi, politisi, lengkaplah dengan Pak Suwardi ini. Jadi kita memang harus melek politik agar mengerti dunia ini, karena tanpa kita melek politik bisa nantinya kita dijolimi seperti itu Pak Su ya. Terus terakhir Pak Su, harapan-harapannya Pak Su untuk Lampung Utara sendiri Pak Su, dan harapan Pak Su apa Pak Su, kalau mungkin bisa disampaikan Pak Su. Ya, untuk Lampung Utara, ya untuk masyarakat Lampung Utara yang pertama harus mendukung kebijakan pemerintah yang memang untuk kemajuan Lampung Utara sendiri. Ya, walaupun Lampung Utara yang terkenal dengan masyarakatnya yang keras, tapi dengan keras itu tetap harus mendukung pemerintah yang kalau melakukan pembangunan yang untuk kepentingan rakyat itu harus tetap didukung. Kemudian harapan pada pemerintah ya tetap harus segera melakukan pembangunan lagi ya. Segera melakukan perbaikan lagi sehingga rakyat juga akan merasa dipikirkan atau merasa diperhatikan ya. Karena sampai sekarang juga kita susah semua nih, mau jalan rusak semua ya. Kemudian infrastruktur lain juga masih belum bisa dibagusin ya. Maka segera harus berbenah lagi pemerintah daerahnya. Oke, harapan dari Pak Su sendiri Pak Su untuk Pak Su ke depan, nah, mungkin ada capaian-capaian Pak Su yang mau diambil seperti itu. Apa cepat lulus disertasinya dokternya ya kan? Yang pertama yang jelas itu minta doanya supaya saya segera menyelesaikan S3. Amin. Tapi untuk yang lain saya kira mengalir aja. Mengalir aja. Enggak harus saya memburu harus jadi apa, enggak. Karena itu sudah ada ketentuan semua, kita hanya bisa berusaha. Tapi usaha juga tidak bisa dengan menggunakan segala cara, juga nggak bisa. Jadi tetap mengalir aja, mau jadi apa, yaitu urusan Allah lah. Yang penting kita tetap berjalan, tetap berusaha.
Siap, makasih Pak Sum udah mau ngobrol-ngobrol di Bram Figma Channel. Oke kawan-kawan, ini saja kesempatan kita bisa berbincang dengan Pak Suwardi, Sarjana Hukum Magister Hukum. Nanti kita akan hadirkan lagi tokoh-tokoh yang bisa memotivasi membangun Lampung Utara. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.